Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran F&B Service dari Bapak ini. Anak-anak, untuk melanjutkan materi sebelumnya, saat ini kita masih membahas silverware. Kalau kemarin kita membahas silverware jenis spoon, maka kali ini kita akan membahas silverware jenis knife. Di dalam materi pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan jenis dan fungsi serta ciri-ciri dari cutlery atau silverware jenis knife. Untuk penjelasannya, mari kita simak slide berikut ini. Untuk jenis knife yang pertama adalah dinner knife, yaitu pisau yang dipergunakan oleh tamu saat menikmati hidangannya di meja makan untuk menu hidangan utama. Adapun ciri-ciri dari dinner knife, mari kita lihat slide berikut ini. Ciri yang pertama, kalau kita perhatikan bagian ujung dari pisau dinner knife, maka cenderung ujungnya membulat. Ya, jadi setiap jenis dinner knife itu pasti ujungnya membulat untuk jenis pisau yang standar tanpa modifikasi. Kemudian ciri yang kedua adalah bagian tajamnya bergerigi halus. Bergerigi halus artinya kalau kalian goreskan ke kulit kalian, maka tidak akan menyebabkan luka. Kemudian ciri yang ketiga, bagian penampangnya memiliki ukuran yang besar, memiliki berat yang cukup berat di antara knife yang lain, mungkin yang paling berat. Kemudian ukuran penampang tidak kurang dari setengah bagian dari panjang keseluruhan dinner knife, yang berkisar antara 20 sampai 24 cm. Kemudian jenis knife yang kedua adalah stick knife, yaitu pisau yang dipergunakan oleh tamu pada saat menikmati hidangannya di meja makan untuk jenis makanan stick. Jadi pisau ini khusus sesuai dengan namanya pisau stick atau stick knife, maka hanya dipergunakan untuk makanan jenis steak. Adapun ciri-cirinya kita lihat slide berikut ini. Pada jenis pisau jenis ini, kalau kita perhatikan bagian ujungnya, pasti akan memiliki tekstur yang runcing. Ya, ini dipergunakan untuk mempermudah dalam proses pengirisan atau pemotongan daging. Kemudian ciri yang kedua, kita perhatikan pada bagian tajam. Bagian tajamnya bergerigi besar dan tajam. Artinya kalau kalian goreskan kulit kalian, maka akan menyebabkan luka. Kemudian ciri yang ketiga, secara keseluruhan stick knife memiliki ukuran yang sama besar dengan dinner knife, ya, dan memiliki bagian penampang yang besar pula. Demikian ya anak-anak. Mari kita lanjutkan lagi ke jenis pisau berikutnya. Untuk tampilan gambar berikut ini adalah jenis fish knife, yaitu pisau yang dipergunakan pada saat tamu sedang menikmati hidangan jenis ikan. Adapun ciri-cirinya mari kita lihat di tampilan berikut ini. Ciri yang pertama, berbeda dengan knife yang lain, maka fish knife ini memiliki ujung yang lancip
Tolong perhatikan kalimatnya memiliki ujung yang lancip. Lancip berbeda dengan runcing ya. Jadi ujung yang lancip ini berfungsi untuk menyisihkan kulit yang masih ada pada permukaan daging ikan. Kemudian bagian yang kedua yaitu kita perhatikan pada bagian tajam di jenis pisau ini. Pada bagian tajamnya ini tumpul karena hanya berfungsi untuk menekan daging ikan. Jadi memotong daging ikan tidak sama dengan cara memotong daging dengan cara mengiris, tetapi memotong daging ikan cukup dengan menekannya saja dari permukaan atas sampai ke bawah, sehingga daging ikan yang teksturnya lembut itu bisa putus dan tidak hancur. Kemudian ciri yang ketiga adalah untuk ukuran keseluruhan tidak berbeda jauh dengan peralatan utama yang lain, yaitu memiliki ukuran panjang keseluruhan 21 sampai 24 cm. Kita lihat jenis pisau berikutnya. Jenis pisau berikutnya adalah salad knife, yaitu pisau yang dipergunakan oleh tamu pada saat menikmati hidangan pembuka jenis salad. Kita lihat ciri-cirinya di slide berikut ini. Pada dasarnya, salad knife memiliki bentuk yang hampir sama dengan dinner knife, yaitu pertama pada bagian ujungnya membulat, kemudian pada bagian tajam pisau bergerigi halus. Yang membedakan adalah ukuran dari salad knife ini lebih kecil, lebih ringan, yaitu panjang keseluruhan hanya kisaran 18 sampai 19 cm saja. Kemudian kita perhatikan untuk jenis pisau yang lain. Jenis pisau yang berikutnya adalah dessert knife, yaitu pisau yang dipergunakan oleh tamu pada saat menikmati hidangan jenis dessert atau makanan penutup. Tentu saja jenis makanan penutup ini jenisnya adalah yang bertekstur memerlukan untuk dipotong. Mari kita lihat ciri-cirinya di slide berikut ini. Bentuk dessert knife hampir sama, bahkan boleh dikatakan sama dengan dinner knife dan salad knife. Yang membedakan, kalau perhatikan secara keseluruhan, penampang di dessert knife itu berbeda dengan penampang yang ada di salad knife. Kalau salad knife itu ukuran penampangnya bisa lebih kecil dari sebagian panjang pisau keseluruhan. Tetapi kalau untuk dessert knife panjangnya bisa mencapai setengah dari keseluruhan panjang dessert knife. Oke, untuk jenis pisau yang berikutnya. Nah, pada tampilan gambar di hadapan kalian ini adalah jenis pisau terakhir yang kita pelajari untuk sementara, yang pisau-pisau ini ada di meja makan, yaitu pisau untuk mengoleskan mentega ke roti, atau namanya adalah butter knife, atau ada juga yang menyebut dengan sebutan butter spreader. Mari kita lihat beberapa contoh atau beberapa ciri dari butter knife berikut ini. Untuk jenis pisau butter ini, kalau kita perhatikan bentuk, ini bervariatif. Jadi bentuknya disebut bervariatif itu bisa saja berbentuk seperti dinner knife, bisa juga berbentuk seperti fish knife, bahkan bisa juga berbentuk seperti stick knife. Cuma yang membedakan, bagian tajamnya selalu tumpul karena fungsinya hanya untuk mengoleskan mentega ke bagian roti saja. Ukurannya kecil, hampir sama dengan ukuran teaspoon, beda sedikit, kurang lebih sekitar 14 cm saja. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini.
Sampai bertemu kembali di serial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.